Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaniur Rahmah. Saya mahasiswi Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, Universitas Syah Kuala. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi berbasis IoT tentang pemantauan perkebunan kopi. Jadi di sini kita akan memantau pohon-pohon kopi pada lahan perkebunan yang mana setiap pohon kopi itu, setiap perpohonan itu diberi ID untuk mengenali satu sama lain. Lalu pada tiap pohon itu sendiri dilengkapi dengan 10 sensor. Jadi langsung saja, di sini di idle ini saya sudah punya code-nya, yaitu code yang akan kita gunakan untuk program ini, yang mana untuk ini adalah code yang digunakan untuk aplikasi pemantauan kebun kopi tersebut. Jadi langsung saja kita jalankan program ini. Jadi jika keluar seperti ini, berarti tandanya adalah program ini berjalan dan tidak ada error. Lalu di sini kita bisa melihat di sini adalah ID of the tree. Berarti ini adalah pohon yang kita beri tanda atau maksudnya adalah kita menamai pohon tersebut atau memberi nomor agar kita tahu yang mana pohon tersebut. Lalu di bawahnya adalah sensor type, yaitu adalah sensor, ada 10 jenis sensor yang digunakan pada perkebunan ini. Lalu seperti yang sudah kita ketahui, lalu di sini kita bisa menambahkan seperti ID training, kita bisa memberi, misalnya kita bisa memberi nomor pohon ini nomor 5. Lalu untuk sensor type-nya, kita bisa mengetikkan dari 0 until 9. Jadi kita bisa mengetikkan yang mana saja. Kita bisa mengetikkan nomor 7. Lalu di bawahnya ada tombol add, di mana tombol add ini berfungsi untuk menambahkan data-data yang kita masukkan di sini itu ke dalam database sehingga tersimpan. Lalu ketika kita mengetikkan add, maka data yang ada di sini sudah tersimpan ke dalam database. Jadi sekarang kita bisa mencoba dengan lain seperti 2 dengan 4, atau kita bisa mengetikkan 9 dengan 1, atau mungkin juga kita bisa mengetikkan 8 dengan 0 mungkin. Lalu ini sudah tersimpan ke dalam database. Lalu selanjutnya adalah show. Di sini kita di show button ini kita bisa melihat ID dan sensor yang telah kita masukkan tadi. Lalu di sini kita bisa melihat, ini adalah ID dan sensor yang telah kita masukkan tadi. Lalu di sampingnya juga terdapat latitude dan longitude-nya. Letaknya sudah di sini. Jadi ada ID-nya, seperti yang kita ketahui kita memasukkan 4 jenis tadi. Lalu selanjutnya adalah sensor tanaman. Di sensor tanaman ini kita bisa mengetikkan ID tanaman yang telah kita masukkan tadi. Setelah ID pertama yang kita masukkan tadi, di mana kita memasukkan ID ini, maka akan
menampilkan sensor-sensor yang telah ada atau 10 sensor yang terdapat pada ID pohon tersebut. Seperti contohnya, kita masukkan angka 9 karena tadi kita sudah masukkan ID tambah 9. Lalu ketika kita menekan klik this button, maka ini akan tersimpan ke dalam database dan memanggil seluruh sensor yang terdapat pada ID pohon tersebut. Lalu ketika kita menekan show me, di sini ditampilkan 10 jenis sensor yang terdapat pada pohon yang kita beri ID 9. Nah, di sini adalah sensornya. Lalu ataupun jika kita ingin mengecek sekali lagi, kita bisa memanggil fungsi seperti misalnya kita ingin memanggil fungsi yang sudah kita masukkan tadi, ya. Kita lihat dulu. Ya, kita tadi sudah memasukkan 5 atau 8 ya. Kita coba. Nah, kita masukkan nomor 8. Lalu kita lihat, kita tambahkan ke dalam sini, klik this button. Lalu ketika sudah tertambah atau memasuki database, lalu kita tinggal lihat di show me. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini ada 10 jenis sensor terdapat pada pohon yang kita beri ID 8. Ataupun kita ingin mencoba untuk 5, kita bisa menekan tombol yang sama. Lalu kita tunggu sebentar karena ini sedang loading. Lalu kita bisa menekan tombol show me yang menunjukkan ID tersebut. Jadi ini adalah bentuk sensor yang ada pada pohon yang kita beri ID tersebut. Lalu selanjutnya adalah tombol reset. Seperti yang kita ketahui, data-data yang telah kita tambahkan tadi telah tersimpan di dalam database dan dalam bentuk list seperti ini. Lalu ketika kita menekan tombol reset, maka seluruh data yang telah kita tambahkan ke dalam database ini, yang telah tersimpan dalam database, maka ketika kita menekan tombol reset, itu akan otomatis terhapus seluruhnya. Seperti yang kita lihat, ini ada 4 jenis ID yang telah kita masukkan. Lalu ketika kita menekan tombol reset, maka di show bisa tidak ada lagi, dan kita bisa mengulang kembali dengan memasukkan jenis-jenis baru, jenis-jenis ID baru, atau yang lain seperti ini. Dan kita juga bisa menghapusnya jika mengira terdapat kesalahan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.